Koi saya yang kecil-kecil teman-teman. Kita akan ulang lagi dari nol. Cor. Ini yang disebut pengecoran. Oke. Halo teman-teman, salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat ikan koi menjadi cepat tumbuh dan dengan waktu yang singkat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan selamat datang kembali di channel Seputar Ikan Koi. Welcome to the Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out. Nah teman-teman, di cara yang pertama saya sering melakukan penghapusan pakan, yaitu yang sering saya katakan cor pakan, yang dimana cor pakan ini pun sangat berisiko sekali ya, berisiko terkena jamur insang, bom amonia, aeromonas, dan lain sebagainya. Karena kita memberikan atau memporsir pakan si ikan koi secara berlebih. Biasanya kan 4 atau 5 kali, kita berikan 8-10 kali, hampir 2 kali lipatnya. Nah, manfaatnya adalah tentu tubuh si ikan koi menjadi lebih cepat bulky, terus grow-nya oke. Akan tetapi ada risikonya juga, yang seperti yang saya sebutkan di awal. Akan tetapi ada risiko tambahan lagi teman-teman. Ketika gen si ikan koi kalian nggak bagus, maka perutnya akan cenderung menjadi buncit. Nah, itulah yang disebut dengan ikan reject. Artinya apa? Artinya kita secara tidak langsung setelah melakukan cor pakan ini menseleksi secara otomatis juga, gitu loh. Jadi melakukan satu cara, dua dapat manfaatnya. Satu, ikan bulky, dua, seleksi ikan secara otomatis. Itu teman-teman. Akan tetapi jangan lupa lakukan water treatment ketika melakukan cor pakan. Dripping, ganti air, terus backwash, isi bakteri starter, dan lain sebagainya. Terserah cara perawatan kalian masing-masing. Nah itu teman-teman, dan mohon maaf saya agak lama membuat video ya karena ada beberapa kesibukan. Kita langsung ke tutorial nomor 2. Nah teman-teman, ke tutorial selanjutnya adalah jagalah populasi ikan koi kalian. Jangan biarkan terlalu padat. Itu ya teman-teman. Apa fungsinya? Nah, fungsi menjaga populasi ini, satu, pendistribusian pakan secara optimal. Jadi semakin banyak volume pakan yang didapatkan si ikan koi per masing-masing ikan dalam satu hari. Terus yang kedua, kadar oksigen di dalam air atau yang disebut dengan DO juga bagus karena faktor pembaginya sedikit. Itu ya teman-teman. Jadi ketika kadar oksigennya bagus, si ikan koi akan cenderung lebih rakus dalam memakan pakan kita. Contohnya gini, ikan koi kalian kasih aerator dan tidak diisi aerator, berbeda loh cara pakannya atau nafsu makannya. Nah itulah salah satu contohnya, kadar DO atau kadar oksigen terlarut dalam air itu penting. Nah terus yang kedua, jadi pendistribusian pakan maksud saya. Jadi kadang-kadang kan di kolam ketika kita melihara ikan terlalu banyak, jadi ada ikan yang dominan dan ada ikan yang kalah bersaing mencari makan ini. Nah itulah yang harus kita jaga sehingga populasinya sedikit, maka masing-masing ikan koi menjadi dapat jatah yang banyak per ikan koi. Itu teman-teman. Nah itu cara saya ya. Nah bisa diterapkan dan tidak pun juga nggak apa-apa. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita hanya sharing, berbagi pengalaman yang saya alami. Itu, dan ke tutorial atau ke tips yang ketiga. Nah teman-teman, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu pemilihan genetik yang bagus. Nah seperti yang kita tahu, pengaruh genetik ke ikan koi atau ke pertumbuhan ikan koi itu sampai 70-80% ya teman-teman. Jadi penting sekali. Nah untuk teori genetika ini kalian bisa search di Google ataupun baca literatur lainnya. Nah jadi penemunya saya lupa, padahal pernah membaca artikelnya, dan mungkin nanti saya akan taruh di deskripsi video. Jadi begini teman-teman, ketika kita push pakan atau ngegrow teman-teman di kolam koi, ketika gennya nggak bagus, ikan koi itu cenderung menjadi buncit, pangkal ekornya kecil, perutnya besar, atau seperti pot belly itu teman-teman. Dan
nggak enak kali loh melihara ikan kayak gitu. Bayangkan di videoin dari depan, dari samping, perutnya aja yang gede tapi pangkal ekornya kecil itu ya teman-teman. Nah ketika kalian menemukan ikan seperti itu, cepat-cepatlah keluarin dari kolam koi kalian agar nggak buang-buang pakan guys, atau kasih minta siapa, atau gimana kayak cara kalian keluarin terserah. biar hilang aja dari kolam. Kalau itu cara yang saya lakukan teman-teman. Nah selanjutnya pemilihan genetiknya gimana caranya beli duit? Oke, kita akan bahas. Nah kalau menurut saya teman-teman, biasanya saya beli di breeder-breeder yang sudah percaya, atau di teman-teman dekat, atau memang biasanya breeder itu spesialis A, spesialis B, spesialis C. Misal spesialis polosan, ya rata-rata beli di lokal Bali karena indukannya gede-gede teman-teman. Atau spesialis golden corn, saya pasti cari di Om Gusnul. Atau spesialis karasi yang bulky di Om Madina. Itu aja teman-teman, di breeder-breeder terpercaya. Misalnya nih spesialis kuaku, ya saya cari import ataupun di Surabaya. Itu ya teman-teman. Nah saya mementingkan breeder-breeder yang memang sudah terpercaya sehingga nggak rugi pakan ketika di grow, nggak buncit. Itu teman-teman. Nah kita lanjut ke tips yang terakhir. Tips yang terakhir yaitu lakukan perawatan air yang optimal. Apa aja tuh perawatan air? Banyak teman-teman. Salah satunya pemberian bakteri starter, pemberian antibakteri, terus melakukan dripping, pergantian air secara berkala, terus water change, backwash dan lain sebagainya. Cenderung terlihat simpel tapi memang agak sedikit ribet ya. Tapi saya yakin ketika kalian melakukan tips ini semua, niscaya ikan koi kalian akan menjadi cepat besar. Karena apa? Karena saya mengalaminya teman-teman. Bahkan sih pentingnya melakukan water treatment ini. Nah ketika kita merawat si ikan koi, kadang-kadang kan kita melakukan pemberian pakan secara berlebih yang sering disebut mikro. Nah tentu dong kotoran itu ada, amonia itu ada, itulah yang akan kita buang sehingga mencegah si ikan koi terinfeksi bakteri, jamur dan lain sebagainya. Dan hati-hati teman-teman, ketika kalian telat dalam melakukan water treatment, ketika push pakan, yang terjadi adalah satu, yang pasti nih jamur insang, kedua neuromonas. Kenapa saya bisa katakan itu? Saya sendiri mengalaminya, nggak terhitung saya membunuh ikan koi berapa teman-teman, karena salah satunya saya sering ceroboh itu teman-teman. Sekedar informasi, saya memiliki 8 kolam koi teman-teman, 7-nya kolam pet dan 1 kolam beton. Jadi karena nggak sabaran ingin koinya gede, saya nge-grow gitu. Nah jadi jangan lupa rawat air kolam koi kalian, dan airnya lah yang akan merawat ikan koi kalian. Oke guys, kali ini kita akan cor pakan. Wow, ini dia koi saya yang kecil-kecil teman-teman. Kita akan ulang lagi dari nol. Cor. Ini yang disebut pengecoran. Oke, ini cor pakan teman-teman. Saya campur pakan import dari Jepang dan pakan lokal Indonesia. Kita cor pakan terus. Nah, sekedar informasi teman-teman, untuk size-nya di sini kecil-kecil ya. Mungkin kalau tahun lalu saya 65, 70, 55 ke atas lah. Sekarang karena memang saya lepas dan saya berniat ngulang dari nol lagi, jadi beberapa koleksi saya lepas. Oke, kemarin saya lepas 2, ada yang bisa saya belikan istri saya motor 1. Nah ini teman-teman, untuk Gosanke ada sekitar 11 ekor, ditambah dan coko aku 2, terus sisanya polosan teman-teman. Karasi, red karasi, white karasi ini ada nih, bulky. Nah fungsinya pengecoran pakan ini adalah ngejar body teman-teman, agar lebih tampak bulky sehingga pertumbuhan ikan koi ke samping ya, sehingga dia lebih bulky. Nah itu
Itu ya teman-teman. Nah, hati-hati juga dalam pengecoran pakan. Jika filter kalian nggak kuat, saya sarankan untuk rajin-rajin melakukan dripping atau water treatment, baik itu backwash dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk ketika kalian melakukan pakar cor, ketika memelihara gosanke, lebih baik imbangi dengan pakan color agar nggak pecah-pecah banget warnanya, nggak kusam kalau melihara kuaku. Ini lihat kuaku kami ya. Nah, biasanya pakan colornya saya pakai pakan impor guys. Itu ya teman-teman. Nah, kita akan lagi tambah nih. Ini belum nih guys. Kita tambah lagi. Pakan kami tipis teman-teman. Pas belum beli pakan. Kita cor pakan ya. Cor lagi teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Banyak nih kiping-kipingan saya karamel, karasi di sini. Yang dari size 20, 25, 30. Saya ulang lagi teman-teman. Harapannya 4 atau 3 bulan lagi kekejar bodinya. Nah, kenapa ikan saya kecil-kecil teman-teman? Karena saya jualan. Jadi mana yang disukai customer ya saya kasih aja sekali jualan. Kan customer nggak mungkin kan milih ikan yang kualitasnya apa namanya yang jelek, pasti mereka memilih. Nah, sekiranya ada yang cocok harga saya lepas. Ya namanya bakul. Nah, ini teman-teman cor pakan sampai kayak gini nih. Nih. Nah, biasanya sih 10 menit habis nih teman-teman. Nah, ini sore-sore. Nah, ketika melakukan cor pakan ini biasanya 3 hari sekali saya backwash teman-teman. Kan tetapi dalam 1 bulan biasa rata-rata grow-nya kalau gosanke 5-6 cm, kalau polosan bisa 7-8 cm bisa teman-teman. Tergantung gennya. Akan tetapi kalau seandainya waktu pengecoran pakan ini ada yang pot belly atau bedog atau perutnya buncit, saya pasti buang teman-teman. Nah, ketika perutnya nggak buncit setelah kami cor, harganya berbeda. Teknik cor pakan. Nah, ini ya teman-teman bisa diterapkan di rumah. Akan tetapi teman-teman harus ingat jaga air kalian ketika melakukan cor pakan. Oke, jangan lupa backwash, jangan lupa beri bakteri starter, dan jangan lupa puasa seminggu sekali. Salam cor pakan. Nah, mungkin hanya itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Berapa menit ya, 10 menit kurang lebih video ini. Dan mohon maaf belakangan ini saya agak jarang upload video karena memang ada beberapa kesibukan, baik itu pengiriman koi maupun di toko sembako kecil-kecilan kami teman-teman. Karena memang situasi sudah normal dan toko sudah normal kembali, dan mudah-mudahan ekonomi dalam waktu dekat ini terutama di Bali normal kembali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat, share ke sosial media kalian, kasih teman-teman kalian dan lain sebagainya. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. See you. Oke guys, kali ini kita akan cor pakan. Wow, ini dia koi-koi saya yang kecil-kecil teman-teman. Kita akan ulang lagi dari nol. Cor. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.